Ada yang aneh, sangat aneh, ketika sebuah jet tempur yang baru saja dikritik karena gagal di medan perang, justru diberi kehormatan diproduksi sebagian di negeri yang kecewa atas performanya. Inilah Rafale, pesawat tempur kebanggaan Prancis, yang pernah dijual ke India dengan janji superioritas udara. Namun hanya dalam hitungan tahun, jet itu justru menuai kritik dari dalam negeri India sendiri. Bukan hanya karena jatuh di medan perang, tapi karena dianggap gagal memenuhi ekspektasi strategis. Tapi anehnya, bukan penarikan, bukan sanksi, justru sebuah kontrak baru muncul. Dan dunia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang sedang dipermainkan? Pada 5 Juni 2025, Dassault Aviation dan Tata Advanced Systems Limited menandatangani 4 perjanjian penting. India akan mulai memproduksi bagian struktural utama badan pesawat Rafale. Bukan rakitan penuh, tapi rangka belakang, badan tengah, hingga bagian depan. Fasilitas manufaktur canggih akan dibangun di Hyderabad dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028. 2 badan pesawat per bulan akan diproduksi, dikirim ke Prancis untuk perakitan akhir. Ini adalah pertama kalinya Rafale diproduksi sebagian di luar Prancis. Bagi Tata, ini kemenangan industri. Bagi Dassault, ini upaya penyelamatan reputasi global yang mulai retak. Namun yang membuat publik bingung adalah waktu dan konteks kesepakatan ini. Beberapa bulan sebelumnya, jet Rafale India dikritik habis-habisan setelah gagal tampil unggul dalam konflik udara melawan Pakistan. Beberapa unit tertembak jatuh. Kepala Angkatan Udara Marsikal Amarpreet Singh secara terbuka menyebut performa Rafale tak memenuhi harapan. Sebuah tudingan yang jelas menghantam kredibilitas Dassault. Tapi alih-alih introspeksi, Prancis justru balik menuduh pilot India kurang terlatih dan pemeliharaan buruk. Seolah-olah jetnya tak pernah salah. Yang salah hanya penggunanya. Dan di tengah suasana panas ini, kontrak produksi justru diteken dengan senyuman. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini bukan tentang kinerja jet. Ini tentang 2 negara yang sama-sama berada dalam tekanan. India ingin mempercepat ambisinya menjadi kekuatan pertahanan industri. Sementara Prancis, yang tahu citra Rafale mulai luntur di pasar ekspor, ingin menyelamatkan muka dengan memperluas kerja sama industri. Maka lahirlah kontrak ini, bukan sebagai bukti keberhasilan Rafale, tapi sebagai strategi bertahan di tengah krisis citra. Dan Dassault tahu, India adalah panggung terbaik untuk menunjukkan bahwa Rafale masih hidup. Kini potongan badan Rafale akan mulai keluar dari jalur produksi India. Tapi setiap baut, setiap panel, tak hanya membawa nama Dassault, melainkan juga ironi. Jet yang dipertanyakan performanya, kini dirakit sebagian oleh negara yang sempat kecewa. Inilah dunia geopolitik pertahanan, di mana kekalahan bisa dikemas sebagai investasi dan reputasi bisa dibeli kembali. Satu komponen demi satu komponen. Rafale tak lagi sekadar jet tempur. Ia adalah simbol dari kompromi antara ambisi nasional, keraguan teknis, dan kepentingan industri global yang tak pernah tidur.